Golkar menanti islah. Dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak 4 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua kubu kemarin. Kesepakatan islah sementara atau terbatas Partai Golkar yang pertama, tim penjaringan bersama bekerja untuk menetapkan calon-calon gubernur, bupati, dan wali kota secara bersama di setiap daerah pemilihan. Kemudian apabila ada daerah yang berbeda calon dari masing-masing pihak dan tidak bisa disatukan secara musyawarah, maka dilaksanakan dengan survei atau cara demokratis yang lain untuk disetujui bersama, di mana calon yang paling tinggi suaranya menjadi calon yang disetujui. Ketiga, pengurus DPP atau DPD tingkat 1 dan 2 masing-masing pihak dengan terkoordinasi mengajukan surat pendaftaran secara terpisah dengan satu pasangan calon yang sama. Hasil tim bersama KPU atau KPUD masing-masing daerah pemilihan setelah mendapatkan penetapan dari tim penjaringan tingkat pusat. Keempat, status kedua pengurus tetap berjalan bersama sampai dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap atau dicapai islah yang penuh. Ya, dan ini juga ada satu kutipan pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala mengenai islah Golkar. Tidak ingkrah atau dua-duanya mencalonkan hal yang sama, itu sudah disetujui oleh pemerintah dan Komisi 2. Komisinya akan minta dua-dua kubunya? Iya, yang seperti yang Anda tulis hari ini di koran. Ya, itu tadi 4 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua kubu dan juga ada pernyataan dari, disebutnya siapa Pak Yusuf Kala ini? Sebagai sesepuh Golkar atau? Dia mantan ketua umum. Mantan ketua umum, ya. Oke. Nah, Pak Hajrianto, kalau kita melihat dari 4 kesepakatan tadi, apakah ini mungkin bisa dijalankan dengan apa namanya, dengan ya memuaskan kedua belah pihak lah artinya? Untuk agenda jangka pendek menghadapi pilkada, saya rasa cukup baik ya. Artinya kedua DPP membentuk masing-masing tim penjaringan dan itu sudah ada, tinggal melakukan perundingan dan kemudian mencalonkan pasangan yang disepakati, tetapi diajukan dengan dua keputusan dari kedua DPP. Hanya saja ada salah satu tadi yang krusial, yaitu apabila ada nama calon yang ternyata tidak bisa disepakati atau berbeda, maka ditempuh melalui survei. Ya, kan kita tahu lembaga survei di Indonesia ini di samping ada yang survei yang benar-benar terpercaya, tetapi lebih banyak lagi survei yang merupakan pesanan, kan? 5 juta gentar bela yang bayar. Nah, itu yang terjadi, fakta di lapangan seperti itu. Meskipun artinya pemilihan lembaga surveinya nanti akan menjadi masalah. Itu juga akan menjadi masalah karena selama ini kriteria berdasarkan survei itu juga sudah dipakai, tetapi dalam prakteknya ya seringkali itu survei-surveian saja yang sekedar untuk melegitimasi calon yang memang secara politik sudah mendapatkan dukungan. Maka untuk mendapatkan legitimasi akademis atau justifikasi gitu pembenaran, lalu dengan survei itu. Apalagi kemudian tadi ada dan cara-cara demokratis yang lainnya, yaitu itu juga membuka peluang bagi itu pasal karet itu pasal karet yang bisa ditarik ke sana dan kemari. Tetapi secara umum di atas segalanya saya melihatnya secara positif ya, dan harapan yang besar bahwa ini menjadi awal dari dilakukannya islah. Kalau hal ini betul-betul dapat diwujudkan, maka ya benar sekali PMO yang selama ini dikenal di jagat perpolitikan Indonesia bahwa Partai Golkar itu hanya bisa didamaikan atau diislahkan oleh orang-orang yang punya kedudukan politik yang besar dan kuat. Siapa itu kalau menurut? Ya, kalau sekarang kan ada posisi Pak Muhammad Yusuf Kala yang sedang menjabat sebagai wakil presiden, maka kemudian bisa
menggiring kedua kubu ini menjadi untuk duduk bersama, berunding, dan kemudian islah sementara. Selama ini himbauan-himbauan yang sifatnya moral, himbauan-himbauan yang sifatnya anjuran atau nasihat, bahkan dari sesepuh Partai Golkar sama sekali tidak didengar dan dianggap angin lalu seperti angin lalu Tapi saja. Kan ini kan menarik sebetulnya Pak Hajrianto. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla ini kan sebetulnya sudah dilakukan sejak awal gitu kan. Sejak perpecahan ini terjadi, sebetulnya sudah dilakukan. Dan kalau saya melihat, koreksi kalau saya salah, mengapa kesepakatan ini dilakukan? Ini karena ada urgensi. Ada pilkada serentak yang harus menekan mereka untuk ayo kita harus islah gitu. Setelah ini sangat mungkin bahwa ya ini selesai islahnya gitu. Betul. Sebab begini ya, kalau akan digelar sebuah munas untuk rekonsiliasi ya, apapun namanya, munas rekonsiliasi, munas islah, munas bersama, yang penting itu munas, karena sebuah islah yang lebih permanen dan kuat hanya bisa diwadahi dalam keputusan munas ya. Karena ini kan ada dua ketua umum, ada 2 sekjen, kan harus hanya ada 1. Untuk menjadikan 1 ini kan yang forum yang berwenang kan hanya munas. Nah, munas itu hanya bisa terjadi kalau mendapatkan minimal tekanan, pressure dari DPD-DPD. Dari DPD-DPD di seluruh Indonesia minimal 2/3, bahkan bukan hanya pressure, bukan hanya tekanan politik, tetapi juga permintaan secara resmi, secara ofisial. Meskipun itu beresiko bahwa mereka juga tetapi DPD-DPD ini kan sebetulnya kan tidak begitu concern ya, tidak begitu peduli juga dengan konflik yang melanda partainya itu. Mereka ini baru terbirit-birit dan merasa berkepentingan dengan islah ketika kepentingan dirinya terganggu. Jadi ketika ada himbauan-himbauan, pemaparan tentang peta politik ke depan Partai Golkar harus islah, harus rekonsiliasi, DPD Partai Golkar saya amati, saya lihat cenderung acuh tak acuh saja, setidak-tidaknya tidak memberikan respons yang memadai terhadap himbauan dilakukannya islah itu. Baru setelah kepentingan mereka ini akan terganggu karena bisa tidak ikut pilkada. Kalau tidak bisa ikut pilkada kan peluang politiknya untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota hilang. Baru mereka punya respons untuk diajak dilakukannya islah itu. Saya rasa Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla seorang tokoh politik senior yang sangat berpengalaman dan tahu betul psikologi DPD Partai Golkar seluruh Indonesia, menangkap peluang ini juga gitu loh. Wah, ini kalau kepentingan mereka terganggu pasti akan mendukung upaya islah. Saya rasa Pak JK sangat tahu betul itu. Maka dulu ketika diajak islah oleh Ketua Dewan Pertimbangan seperti Pak Akbar Tanjung, didukung oleh para sesepuh, ya mereka tidak begitu respon. Tapi begitu Wapres, karena kepentingannya juga kena, DPD maksud saya, kepentingan DPD juga sedang kena, ya maka jalan. Maka mudah-mudahan dengan ini mereka tidak melewatkan begitu saja momentum yang sangat baik ini. Kalau momentum terakhir ini sampai lewat lagi dan islah tidak terwujud, maksudnya islah yang permanen dan utuh, maka saya rasa itu menjadi lonceng kematian bagi Partai Golkar. Pak Hajrianto, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.